Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Salah satunya adalah nikmat dipertemukan kembali dengan matahari. Pagi ini saya mau ngajak ngobrol tentang mempersiapkan kegiatan KKN. Nah, silahkan ambil dulu kopi dan teh Anda. Nanti kita ngobrol tentang bagaimana mempersiapkan KKN dari rumah atau KKNDR. Oke, jadi kegiatan KKN itu kita maknai sebagai kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan yang memberikan kesempatan kita belajar tentang masyarakat dan belajar dari masyarakat. Ya. Tentu Anda masih ingat waktu perkuliah itu kan, bahwa masyarakat itu adalah laboratorium yang cukup besar, atau bahkan masyarakat adalah universitas yang sesungguhnya. Karena itu gunakanlah kesempatan untuk KKN ini untuk belajar banyak tentang masyarakat dan belajar mengabdi untuk masyarakat. Jangan merasa KKN ini sebagai sebuah tahap yang terpaksa, kewajiban yang harus dipenuhi karena tuntutan sistem, atau kegiatan yang akan membosankan. Jangan, nikmatilah kegiatan ini sebagai kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi Anda. Oke, teman-teman mahasiswa semuanya, langkah pertama yang perlu Anda persiapkan adalah menentukan lokasi di mana Anda mau KKN. Jadi meskipun KKN kita ini KKN dari rumah, sebaiknya Anda memilih lokasi di mana Anda akan KKN. Mungkin sebagian berpendapat bahwa KKNDR tidak perlu lokasi atau tidak perlu tempat yang didefinisikan mana yang menjadi objek KKN. Tetapi kita perlu melihat bahwa ada zona yang memang merah, yang tidak memungkinkan atau sulit kita bertemu dengan masyarakat. Tetapi ada juga zona yang warnanya tidak merah, yang hijau, yang oranye, ya. Gitu. Nah, disitulah kita tetap bisa berkegiatan, berjumpa dengan masyarakat. Tentu dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol. Ya. Coba kita lihat di kampung-kampung itu. Kegiatan anak-anak belajar di masjid masih tetap berjalan. Kegiatan anak belajar di madrasah masih berjalan. Anak-anak belajar di sekolah masuk secara bergantian. Masyarakat yang bekerja di sawah, di kebun tetap berkegiatan. Pasar masih tetap ramai tentu dengan protokol. Itu artinya tidak semua masyarakat itu tidak bisa kita temui. Kita masih tetap bisa bertemu dengan masyarakat, sekali lagi tentu dengan memperhatikan dan melaksanakan protokol. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang tidak bisa kita temui karena kita terbatas dengan zona merah? Bukan berarti Anda tidak bisa bertemu dengan masyarakat. Masyarakat itu kan kalau zaman dulu hanya komunitas yang berada dalam satu zona geografis, ya. Pertemuan itu maknanya hanya tatap muka fisik. Yang namanya lingkungan itu ya batas-batas fisik, ya, batas-batas kedaerahan begitu. Sekarang kan tidak. Masyarakat itu ya tidak hanya berbatas di ruang-ruang fisik, tetapi kita tentu pernah mendengar yang namanya netizen, ya, masyarakat dunia maya. Nah, mereka adalah komunitas yang bisa kita jadikan objek atau sasaran dalam kegiatan KKN kita. Jadi sekali lagi, KKN di musim pandemi ini bukan berarti kita tidak bisa bertemu dengan masyarakat. Kita tetap bisa bertemu dengan masyarakat, baik bertemu secara fisik maupun bertemu secara virtual. Oke. Yang berikutnya lagi, apa misi yang kita bawa kalau kita KKN atau belajar dari masyarakat? Tentu misinya adalah misi memberikan kontribusi, ya. Mungkin kalau bahasa kerennya adalah melakukan pemberdayaan, ya, empowering gitu. Nah,
pemberdayaan itu kan artinya luas. Tetapi yang pertama kali pemberdayaan itu adalah pemberdayaan pengetahuan atau knowledge, atau bahasa yang sekarang sering kita dengar adalah membangun atau memperkuat literasi. Yang pertama kali diberdayakan adalah pengetahuannya. Kalau seseorang itu sudah berdaya pengetahuannya, atau mungkin lebih jauh adalah wawasan atau intelektualitasnya, itu akan berdampak pada keberdayaan yang lain. Mungkin berdaya secara ekonomi, mungkin berdaya secara psikologi, mungkin berdaya secara politik, mungkin berdaya secara sosial, mungkin berdaya secara komunitas dan sebagainya. Kita ini kan melihat beberapa tempat ada masyarakat yang berdaya secara ekonomi, mereka sejahtera, tapi mungkin kurang berdaya dalam hal lain. Misalnya kurang berdaya dalam hal politik, gitu kan. Mungkin kita akan pernah menemui masyarakat atau komunitas yang berdaya secara ekonomi, tapi kurang berdaya secara psikologis. Atau di zaman modern ini tentu kita banyak melihat komunitas yang berdaya secara ekonomi, tapi mungkin kurang berdaya secara spiritual. Nah, silahkan maknailah pemberdayaan ini sebagai sebuah konsep yang besar. Pemberdayaan yang pertama ya pemberdayaan pengetahuan, yang nanti baru kemudian berdampak atau kita teruskan dengan pemberdayaan yang berikutnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Oke. Yang berikutnya lagi yang perlu kita persiapkan kalau kita KKN adalah menentukan fokus kegiatan kita. Kita mau kegiatan di mana? Di masyarakat yang mana? Tentukan dulu fokusnya. Nah, fokus ini tentu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah disiplin akademik yang Anda tekuni di kampus. Yang kedua adalah Anda punya bakat, hobi, kreativitas atau passion apa yang menurut Anda adalah unik pada diri Anda, yang ada hubungannya sama disiplin akademik yang Anda tekuni itu. Saya kasih contoh, misalnya Anda kuliah di Fakultas Ilmu Kependidikan. Ambil fokus sebuah masyarakat di sebuah desa dengan fokus anak-anak atau komunitas yang hidup dalam dunia pendidikan. Sebut aja sekolah begitulah atau madrasah gitu. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Coba lakukan sesuatu yang ada hubungannya sama disiplin Anda. Anda punya kreativitas. Kreativitas itu kalau Anda sumbangkan itu bermakna bagi komunitas tersebut. Misalnya kalau sekarang ya, Anda bisa membuat video pembelajaran, atau Anda bisa membantu Bapak Ibu guru yang barangkali membutuhkan aplikasi yang bermanfaat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Anda bisa membantu bagaimana mendesain kurikulum, lalu Anda perkaya dengan aplikasi atau video-video tutorial pembelajaran yang sangat dibutuhkan sekali dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Kalau Anda mahasiswa Fakultas Psikologi, silahkan Anda membuat banyak kreativitas pendampingan psikis bagi masyarakat kita. Di musim pandemi ini kan banyak orang yang merasa gelisah karena membaca banyak berita. Ada berita-berita positif di mana Corona akan segera berakhir dengan ditemukannya beberapa calon vaksin. Tetapi juga banyak yang hatinya gelisah atau bahkan ada tekanan psikis karena ketakutan mengenai dampak Corona ini terhadap kesehatan mereka gitu. Nah, silahkan itu dibuat. Misalnya Anda membuat klinik konsultasi, atau Anda membuat tip yang sederhana aja bagaimana membangkitkan imunitas psikologis, bukan hanya imunitas fisik, imunitas psikologis dalam menghadapi wabah ini. Atau Anda membuat banner-banner achievement motivation ya, atau Anda membuat klinik yang berkaitan dengan anak atau komunitas berkebutuhan khusus, silahkan. Kalau Anda disiplin keilmuannya adalah kesehatan, ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
masyarakat yang sedang menghadapi pandemi corona ini ya. Coba buatlah literasi tentang kesehatan. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang dalam tanda petik menakutkan. Berikanlah bahasa-bahasa yang membangun, yang memberanikan masyarakat untuk hidup di zaman yang sedang pandemik ini. Misalnya Anda membuat tips bagaimana meningkatkan imunitas fisik, olahraga ringan, kemudian tip-tip kesehatan yang bermanfaat bagi orang-orang yang sudah usia senja dan sebagainya, ya, usia lanjut gitu. Anda yang kuliah di Fakultas Perikanan misalnya, coba berikan tutorial yang bermanfaat bagi komunitas yang Anda tuju. Misalnya bagaimana cara menyuntikkan vaksin ikan gitu ya. Bagaimana cara memberdayakan masyarakat yang memiliki wirausaha di bidang peternakan. Kalau di kampung-kampung saya itu banyak yang sedang membudidayakan burung ya, lovebird gitu. Silahkan itu diberikan pendampingan literasi, syukur-syukur bisa memberikan pendampingan yang berkelanjutan gitu. Yang berikutnya lagi, apa yang perlu kita siapkan kalau kita mau KKN dari rumah ini, agar Anda bisa tetap bertemu dengan komunitas. Saran saya, bergabunglah dengan grup-grup yang ada di komunitas tersebut. Misalnya saja Anda bergabung dalam grup WA. Anda lapor ke Pak otoritas desa, misalnya Pak Lurah atau Pak RW, bahwa Anda mahasiswa yang sedang KKN, fakultas Anda apa, Anda ingin memberikan kontribusi atau belajar di masyarakat pada komunitas yang mana, minta izin untuk bergabung dalam grup itu. Nah, disitulah nanti Anda bisa mendelivery apa yang menjadi program dan langkah-langkah dalam berinteraksi dengan masyarakat di situ. Kalau Anda tidak punya komunitas yang jelas, nanti fokus KKN Anda menjadi kurang terukur. Jadi masuklah dalam kelompok komunitas yang Anda bisa dengan mudah mendelivery kontribusi atau kegiatan yang Anda lakukan. Yang berikutnya lagi, di KKN dari rumah ini, jangan lupa dokumentasikan semua kegiatan Anda. Dokumentasi itu bisa dalam bentuk karya ilmiah, misalnya Anda menulis artikel ilmiah. Bisa juga Anda dokumentasikan dalam bentuk video ya, atau dalam bentuk karikatur, atau dalam bentuk yang lain, yang hasilnya itu bisa Anda publikasikan ke banyak orang bisa mengakses dan ada manfaatnya. Misalnya saja Anda mengambil lokasi masyarakat yang di situ banyak bekerja sebagai pegiat UMKM. Coba Anda tulis dalam sebuah artikel ilmiah, apa ada dampak pandemi ini terhadap kelangsungan kegiatan ekonomi mereka. Tulislah sebuah karya ilmiah, publikasikan. Tulisan Anda ini selain bermanfaat bagi Anda, bermanfaat bagi komunitas yang sedang Anda dampingi tersebut, dan juga bermanfaat bagi pemerintah, karena pemerintah mungkin akan membaca dan mengambil jalan pikiran Anda bagaimana untuk meminimalisasi dampak corona terhadap kelangsungan UMKM tersebut. Kalau misalnya Anda menulis artikel ya, problematika masyarakat transportasi di musim pandemi ini, silahkan. Sekarang ini kan orang sedang diet ya, diet transportasi. Apakah ada dampaknya terhadap kelangsungan bisnis transportasi? Silahkan Anda tulis dalam sebuah artikel. Bisa Anda tulis dalam bentuk cerita. Bisa Anda buat karikatur. Bisa Anda buat video report. Ya, silahkan. Ruang kreativitas Anda itu banyak. Selain Anda bisa berkreasi, juga bisa bermanfaat. Akhirnya, marilah kita nikmati kegiatan KKN ini, KKN dari rumah. Ya, kobarkan semangat pengabdian Anda. Ya, karena Anda adalah mahasiswa yang hidup di zaman kampus merdeka dan merdeka belajar. Ruang belajar bukan lagi ruang-ruang kelas yang dibatasi oleh sekat-sekat dinding. Ruang belajar Anda adalah luas. Masyarakat adalah ruang belajar Anda yang luas.
yang memberikan inspirasi bagi Anda untuk bisa berkontribusi baik secara ilmiah maupun aspek-aspek yang lain. Selamat ber-KKN, semoga Allah memberkati Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.